Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan teman-teman petani semua. Semoga selalu sehat dan sawahnya diberi keberkahan sampai panen nanti. Pada video kali ini kita akan membahas satu masalah yang sering sekali terjadi di sawah, yaitu kesalahan petani saat menangani hama woreng. Banyak petani yang sebenarnya sudah rajin merawat tanaman, sudah memupuk dengan baik, sudah mengairi sawah dengan benar, tetapi ketika woreng mulai muncul, justru cara penanganannya kurang tepat. Akibatnya bukan malah berkurang, tetapi woreng justru semakin banyak dan tanaman padi bisa rusak. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah langsung panik, lalu menyemprot insektisida dengan dosis tinggi. Begitu melihat ada beberapa woreng di batang padi, langsung disemprot dengan obat yang kuat. Padahal sebenarnya jumlah woreng di sawah belum tentu sudah berbahaya. Di sawah itu sebenarnya ada keseimbangan alam. Ada hama, tetapi juga ada musuh alami yang membantu petani mengendalikan hama tersebut. Contohnya seperti laba-laba, kepik predator, kumbang kecil bakon kapung, serangga-serangga ini sangat membantu memakan woreng. Kalau petani terlalu cepat menyemprot insektisida yang keras, seringkali yang mati bukan hanya woreng saja. Musuh alami juga ikut mati. Akibatnya, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, woreng bisa berkembang jauh lebih banyak karena sudah tidak ada lagi musuh alaminya. Inilah yang sering disebut sebagai ledakan populasi woreng. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah mencampur terlalu banyak jenis pestisida dalam satu tangki semprot. Ada yang mencampur 2, 3, bahkan sampai 4 jenis obat sekaligus. Harapannya supaya lebih kuat membunuh hama, padahal campuran pestisida yang tidak tepat bisa membuat efektivitasnya justru berkurang. Bahkan dalam beberapa kasus, tanaman padi bisa mengalami stres karena terlalu banyak bahan kimia. Daun bisa menguning, pertumbuhan terganggu, dan tanaman menjadi lebih lemah. Kesalahan berikutnya adalah menyemprot pada waktu yang kurang tepat. Masih banyak petani yang menyemprot saat matahari sedang sangat panas, misalnya jam 11 siang sampai jam 2 siang. Pada kondisi panas seperti ini, sebagian cairan semprot bisa cepat menguap. Akibatnya, obat yang menempel pada tanaman menjadi lebih sedikit dan kurang efektif mengenai hama. Waktu penyemprotan yang lebih baik biasanya pagi hari atau sore hari. Pada saat itu, suhu tidak terlalu panas dan cairan semprot bisa bekerja lebih maksimal. Kesalahan berikutnya yang jarang disadari petani adalah pemupukan nitrogen yang terlalu berlebihan. Pupuk seperti urea memang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman padi. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, tanaman akan menjadi sangat hijau dan sangat subur. Sekilas ini terlihat bagus. Namun kondisi tanaman yang terlalu subur justru sangat disukai oleh woreng. Daunnya lebih lunak dan batangnya lebih mudah dihisap oleh hama. Akibatnya woreng bisa berkembang lebih cepat. Karena itu pemupukan harus tetap seimbang. Tidak hanya nitrogen saja, tetapi juga perlu kalium dan unsur hara lainnya supaya tanaman lebih kuat terhadap serangan hama. Kemudian kesalahan lain adalah petani jarang melakukan pengamatan rutin di sawah. Padahal pengamatan ini sangat penting dengan melihat kondisi tanaman. Setiap beberapa hari sekali, petani bisa mengetahui sejak awal apakah ada tanda-tanda serangan hama atau tidak. Woreng biasanya berkumpul di bagian pangkal batang padi. Kalau kita hanya melihat dari atas, seringkali tidak terlihat. Karena itu sesekali coba buka rumpun padi dan lihat bagian bawah batangnya. Kalau terlihat ada beberapa woreng, jangan langsung panik. Amati dulu populasinya. Jika jumlahnya masih sedikit, biasanya musuh alami masih mampu mengendalikannya. Namun jika jumlahnya sudah banyak dan mulai merusak tanaman, barulah dilakukan pengendalian yang tepat. Selain itu, menjaga kondisi tanaman
Supaya tetap sehat juga sangat penting, tanaman yang sehat biasanya lebih kuat menghadapi serangan hama. Hal ini bisa dilakukan dengan pemupukan yang seimbang, pengairan yang baik, serta jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Sawah yang terlalu lembab dan terlalu rimbun juga bisa menjadi tempat yang nyaman bagi woreng untuk berkembang. Karena itu, pengelolaan sawah yang baik sangat membantu mengurangi risiko serangan hama. Bapak-bapak petani yang sukses biasanya bukan yang paling banyak menyemprot pestisida, tetapi yang paling rajin mengamati sawahnya. Dengan pengamatan yang rutin, serangan hama bisa diketahui lebih awal dan pengendalian bisa dilakukan dengan lebih tepat. Jadi intinya, saat melihat wereng di sawah, jangan langsung panik. Amati dulu kondisi tanaman, lihat jumlah populasinya, dan lakukan pengendalian dengan cara yang tepat. Dengan begitu, tanaman padi bisa tetap tumbuh dengan baik sampai masa panen. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu bapek-bopek petani semua dalam menjaga tanaman padi dari serangan wereng. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman petani lainnya supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.